Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang juga bagi para pemirsa yang baru berkenalan dengan channel ini, dan juga bagi semuanya yang ingin mencoba untuk mendalami Islam dengan mudah dan dengan penuh kesejukan, silahkan selalu mengikuti sajian-sajian kami di channel ini, atau mungkin juga membuka kembali video-video yang sudah pernah kami terbitkan pada edisi-edisi yang lalu. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini, dalam momentum pergantian tahun baru Hijriyah, dari tahun 1446 ke 1447 Hijriah, maka ada baiknya kita membahas tentang sejumlah tradisi yang mungkin beriringan atau berdekatan terjadi pada momen tahun baru Islam ini. Apa itu? Yaitu tradisi-tradisi perayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, terutama di masyarakat Jawa, terkait kehadiran tahun baru ini. Para pemirsa sekalian, tanggal 1 Muharram dikenal sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah. Namun bersamaan dengan tahun baru Islam ini, di lingkungan masyarakat Indonesia biasanya juga sedang terjadi tahun baru kalender Jawa yang jatuh pada tanggal 1 Suro. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, hal itu terjadi karena kalender Jawa ini memang memiliki beberapa kesamaan dengan kalender Hijriah. Keduanya sama-sama berbasis hitungan peredaran bulan atau lunar kalender. Bahkan peristiwa-peristiwa penting yang diperingati pada kalender Jawa juga erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa keagamaan yang terjadi di dalam Islam. Karena kalender Jawa ini pada hakikatnya merupakan bentuk sinkretis dari kalender Islam di tanah Jawa. Pemirsa sekalian, mungkin sekilas perlu kita lihat sejarah lahirnya kalender Jawa Islam ini. Kalender Jawa Islam atau kalender Jawa Mataram ini diinisiasi oleh seorang Raja Mataram yang beragama Islam yang terkenal, yaitu Sultan Agung Hanyakarakusuma. Nah, dia memerintah pada tahun 1633 Masehi. Pada tahun itulah diinisiasi kalender Jawa Islam versi Mataram ini. Sebelum masa itu, masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka. Kalender Saka adalah sistem penanggalan yang berasal dari India dan digunakan di Nusantara ini pada masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Majapahit, Singosari, dan juga Mataram kuno. Kalender ini bersifat lunisolar atau menggunakan gabungan perhitungan matahari dan bulan. Pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung kemudian membuat semacam reformasi penanggalan dengan
menggabungkan sistem kalender lama yaitu Saka yang merupakan peninggalan Hindu-Buddha dengan kalender baru yaitu kalender Hijriah yang berasal dari Islam. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Sultan Agung? Yang pertama, yaitu mengadopsi tahun Hijriah yang berdasarkan pada perhitungan bulan ini sebagai ganti dari kalender Saka yang lama. Dan pelaksanaan perhitungan kalender ini dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Suro 1555 tahun Jawa. Jadi tahunnya masih menggunakan tahun Jawa. Tapi istilah bulan, nama bulan ini dan juga hitungan tanggalnya itu sudah disesuaikan dengan kalender Hijriah. Kemudian yang kedua, mengganti sistem hitungan yang merupakan gabungan dari peredaran bulan dan matahari yang digunakan dalam kalender Saka menjadi sistem bulan, seperti halnya kalender Hijriah. Sehingga hitungan dalam kalender baru ini, 1 bulan itu terdiri dari 29 atau 30 hari. Dan 1 tahun terdiri dari 354 atau 355 hari. Kemudian kebijakan yang lain tentang nama bulan. Nama-nama bulan pada kalender Jawa baru ini kemudian disesuaikan dengan kalender Hijriah. Meski ada pergantian istilah yang lebih populer di masyarakat. Misalnya Muharram diganti dengan istilah Suro. Nah, kata Suro itu sendiri juga erat dengan Islam karena diambil dari kata-kata Asyura. Karena dalam Muharram itu ada 1 tanggal penting yaitu 10 Muharram yang di dalam Islam disebut dengan Hari Asyura. Karena itu Muharram dalam kalender Jawa disebut dengan Suro. Kemudian Safar, ini diambil dari kalender Hijriah Sofar. Kemudian Mulud, menggantikan kata Rabiul Awal. Kenapa kok kemudian disebut Mulud? Ini juga terkait dengan peristiwa Maulid Nabi yang terjadi pada Rabiul Awal, sehingga untuk nama di kalender Jawa disebut Mulud. Setelahnya adalah Rabiul Tsani disebut dengan Ba'da Mulud. Mulud, kemudian setelah Mulud, Ba'da Mulud. Kemudian setelah itu Jumadil Awal. Ini sama dengan yang di kalender Hijriah, Jumada Al-Ula. Itu sama dengan Jumadil Awal. Kemudian setelah itu Jumadil Akhir. Di dalam kalender Arab biasanya Jumada Ats-Tsaniyah atau Jumada Al-Akhirah. Kemudian setelah itu Rajab diambil dari Rajab. Dan itu ada dalam kalender Hijriah. Kemudian setelah itu adalah Ruwah. Ruwah menggantikan kata Sya'ban yang ada di dalam kalender Hijriah. Ya mungkin karena pada bulan itu masyarakat banyak melakukan ruwahan. Kemudian setelah itu adalah Poso. Poso ini menggantikan nama Ramadan. Kenapa dikatakan Poso? Karena pada bulan itu umat Islam diperintahkan untuk menjalankan puasa 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan Poso. Setelah itu kemudian Syawal, sama dengan kalender Hijriah. Kemudian Selo dan Besar. Selo menggantikan nama Dzulqa'dah, dan kemudian Besar itu menggantikan nama Dzulhijjah. Kata Dzulhijjah dikatakan sebagai besar, karena di situ terjadi hari raya Idul Adha dan dianggap sebagai hari raya besar di dalam Islam.
Nah, itulah reformasi atau pergantian nama-nama bulan yang masih erat dengan kalender Hijriah, cuman ada penyesuaian dengan nama-nama yang lebih populer di masyarakat Jawa. Kemudian, selain itu, dalam kalender Jawa ini, Sultan Agung masih tetap mempertahankan beberapa unsur tradisional, seperti yang sudah ada pada kalender sebelumnya. Misalnya siklus pasaran. Istilah legi, paing, pon, wage, kliwon masih tetap digunakan. Dan itu memang tidak ada di dalam kalender Hijriah. Kemudian juga siklus windu, itu juga masih digunakan. Satu windu itu sama dengan 8 tahun. Dan juga masih ada pembagian tahun alif, tahun ihid, tahun jimawal, dan sebagainya. Itu masih digunakan istilah-istilah itu dalam kalender Jawa. Para pemirsa sekalian, itulah sejarah munculnya kalender Jawa Islam di masyarakat Jawa yang diinisiasi oleh Sultan Agung Raja Mataram Islam. Nah, kemudian dalam masyarakat Jawa terdapat sejumlah tradisi yang pelaksanaannya didasarkan pada hitungan kalender Jawa. Misalnya perayaan Satu Suro, itu dilakukan untuk menandai awal tahun atau tahun baru Jawa. Kemudian ada lagi peristiwa Sekaten, yaitu sebuah acara atau tradisi yang dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad di bulan Mulud atau di bulan Rabiul Awal. Kemudian juga ada acara atau tradisi grebek, yaitu mengarak gunungan hasil bumi, biasanya pada event-event penting keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan sebagainya. Itulah tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Jawa yang penetapannya dikaitkan juga dengan kalender Jawa Islam. Nah, hal ini memang menggambarkan apa yang oleh sejarawan disebut sebagai sinkretisme. Sinkretisme itu semacam perpaduan atau percampuran antara budaya Islam dengan tradisi Jawa. Hal ini cukup dimaklumi karena memang masuknya Islam ke tanah Jawa yang dibawa oleh Wali Songo itu memang berlangsung secara damai dan bersifat kultural, tidak menggunakan kekerasan atau kekuatan militer, tapi melalui pendekatan sosial budaya, termasuk dengan menjaga tradisi dan adat setempat. Nah, terkait tahun baru, biasanya terdapat tradisi perayaan yang beragam di masyarakat Jawa. Di Jogja misalnya, untuk menyambut tahun baru, ada yang dikenal dengan perayaan Satu Suro, biasanya malam Satu Suro. Biasanya pada malam Satu Suro itu di Keraton Jogja, para abdi dalem dan ratusan warga melakukan ritual yang disebut topo bisu mubeng beteng. Artinya berjalan dalam diam mengelilingi tembok istana. Itu dilakukan pada malam hari, tengah malam, di kompleks Keraton Yogyakarta pada malam Satu Suro. Nah, biasanya sebelum ritual dimulai, beberapa kidung dilantunkan, doa-doa juga dibacakan. Para abdi dalem kerajaan dengan mengenakan pakaian adat Jawa, kemudian membawa bendera Indonesia merah putih, dan juga simbol-simbol yang lain untuk berarak di jalan, diikuti oleh ratusan warga. Selama pawai sepanjang kira-kira 5 km itu, para peserta tidak diperbolehkan berbicara, minum, makan, atau merokok. Mereka harus berjalan dalam diam dan berdoa. Itulah kenapa sehingga ritual ini atau acara ini disebut sebagai topo bisu mubeng beteng. Berjalan dalam diam, mengelilingi
benteng atau memiliki tembok istana. Sementara itu di tempat lain di Surakarta atau di Solo, perayaan tahun baru ini ditandai dengan pawai kebo bule atau kebo putih yang diadakan pada pagi harinya. Nah, parade tersebut melibatkan beberapa ekor kerbau dan sejumlah sesaji seperti nasi tumpeng, serta buah-buahan dan sayur-sayuran untuk memberi makan kerbau. Nah, itu di Solo, di Surakarta. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Semeru menyambut tahun baru dengan memberi sesaji berupa nasi tumpeng atau nasi kuning berbentuk kerucut, aneka buah-buahan, juga sayur-sayur, dan juga kepala sapi. Sesaji dibawa dari balai desa menuju sumber mata air di hutan bambu di lereng Gunung Semeru untuk melakukan upacara yang disebut larung pendem saji. Kepala sapi tersebut kemudian dikuburkan oleh warga ke dalam tanah di atas mata air yang diyakini sebagai sumber kehidupan warga desa. Nah, ritual lain yang dilakukan warga dalam rangka menyambut tahun baru juga masih banyak. Misalnya ada semedi, kungkum, mandi di sungai, ada lagi jamasan, itu mencuci benda-benda suci, ada lagi ruatan, yaitu ritual pembersihan, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukan di tempat-tempat tertentu secara tidak merata di berbagai tempat. Nah, itulah beberapa tradisi yang sering dan masih banyak kita dapati di lingkungan masyarakat kita, terutama di masyarakat Jawa. Nah, aneka ragam perayaan tersebut sesungguhnya lebih merupakan adat, tradisi, atau budaya masyarakat, dan bukan merupakan pengamalan dari ajaran atau budaya Islam. Karena itu harus dibedakan. Hanya saja momentumnya memang beriringan dengan peristiwa-peristiwa di dalam agama Islam. Misalnya tahun baru Islam, atau maulid Nabi Muhammad, atau mungkin Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Para pemirsa sekalian, lalu bagaimana pandangan kita terhadap peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan tersebut? Yang pertama adalah bahwa apa yang terjadi pada masyarakat tersebut lebih merupakan tradisi lokal atau budaya masyarakat setempat dan bukan merupakan representasi dari budaya, apalagi ajaran Islam. Ini yang pertama yang menjadi catatannya. Terus yang kedua, Islam menghargai budaya setempat selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah atau keyakinan dan juga prinsip-prinsip ajaran di dalam agama Islam. Nah, nomor 3, kalau seandainya dalam praktek-praktek tradisi itu ada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, misalnya berbau kesyirikan, berbau khurafat, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa itu bagian dari ajaran Islam. Nah, kalau perlu saran, memang untuk kaum muslimin sebaiknya tidak melakukan itu, atau bagi para pemangku kekuasaan atau yang berwenang, sedapat mungkin hal-hal yang berbau kesyirikan itu bisa dihilangkan, sehingga praktek-praktek itu, acara-acara itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Ini adalah pendapat kami dari kalangan kaum muslimin. Sekedar urun rembuk atau barangkali sebagai masukan. Tapi kami tetap menghormati budaya dan tradisi yang ada di lingkungan masyarakat.
Para pemirsa sekalian, itulah penjelasan yang bisa kita sampaikan untuk mencari titik temu atau semacam kaitan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat kita dengan momen yang terkait dengan agama Islam seperti Tahun Baru Islam, atau mungkin Maulid Nabi, atau mungkin momen-momen keagamaan yang lain, yang mana praktek-praktek dalam masyarakat itu lebih mencerminkan tradisi dan budaya setempat dan tidak merupakan representasi dari budaya atau ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada yang kurang atau salah, kami mohon maaf. Dan itu karena kelemahan kami. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.